Hai Venus, hai Mars, kita lanjutin pembahasan tentang numerologi dalam tarot. Kemarin aku udah bahas yang nomor 1, yaitu The Magician, kalian yang hasil dari penambahan tanggal ditambah bulan ditambah tahun kelahiran adalah 1 tadi. Kemarin sudah aku bahas The Magician, kali ini yang hasil penambahannya dari tanggal ditambah bulan ditambah tahun adalah angka 2 pada akhirnya, berarti kalian adalah seorang The High Priestess. Nih kalau kalian yang belum tahu cara hitungnya, aku bikin di playlistnya mengenai numerologi, nanti kalian dapat lihat. Kita main hitung-hitungan bagaimana sih sifat-sifatnya, karakteristik kita berdasarkan numerologi. Kita penting banget tahu siapa diri kita, setidaknya dari numerologi dalam tarot. Jadi kita bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihannya kita dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita atau yang rentan menjadi kekurangannya kita. Kali ini aku akan bahas tentang The High Priestess, kalian yang jatuh numerologinya pada angka 2. The High Priestess ini dilambangkan oleh seorang pendeta wanita. Dia ada di antara kayak Tugu ya, Boak dan Yoakim, kebenaran ya, kebenaran dan kejahatan kayak gitu ya. Dalam lambang salibnya berarti dia adalah dilambangkan sebagai orang yang memiliki spiritual tinggi. Dia menginjak bulan juga, ini ada bulan setengah lingkaran, di atas kepalanya juga ada bulan. Lalu di belakangnya ada seperti tirai, dan di sini ada buah-buah delima yang melambangkan kesuburan. Nah, maksudnya apa sih bagi kalian yang nomor 2? Maksudnya sifat kalian itu seperti apa sih? Jadi kalau menurut numerologi tarot, kasih tahu aku juga ya di kolom komentar apakah sesuai nih dengan sifat-sifatnya kamu. Bagi orang-orang nomor 2 ini cenderung bersifat introvert, walaupun mungkin nggak selalu ya, karena numerologi seseorang selain numerologinya juga dipengaruhi hal-hal lainnya ya, seperti value hidup dan angka-angka lain yang kalau kalian penasaran lebih detail bisa tanya ke Mami Vanda, tapi ini kita hanya membahas karakteristik dasar ya. Jadi untuk orang nomor 2 ini biasanya dia adalah seorang yang introvert. Dia adalah seseorang yang punya intuisi yang tinggi, punya insting yang tinggi. Kenapa dia jadi cenderung introvert? Karena dia banyak untuk membatin ke dalam ya, banyak untuk memikirkan, terus banyak untuk apakah ini benar, apa enggak, kayak gitu. Banyak memperdalam ilmu-ilmu spiritualitas. Nah, ini orang-orang nomor 2. Jadi dia lebih banyak investasi ke dalam. Nah, dia juga adalah seorang yang moody banget, karena juga banyak dipengaruhi oleh gambar-gambar bulan ini ya, terutama kalau misalnya nanti ada bulan purnama, ada bulan yang sangat jauh ya dari letak bumi, ini juga mempengaruhi dia. Entah kalian akan merasa lebih gembira, lebih segar, atau sebaliknya. Jadi memang kehidupannya ini dipengaruhi oleh siklus bulan, termasuk bagi para Venus yang punya numerologi High Priestess ini pasti terpengaruh banget dengan siklus menstruasi. Entah nanti pas menstruasi jadi moody atau semacamnya ya, atau menstruasinya lumayan berpengaruh sakit gitu ya. Itu bagi orang High Priestess. Nah, apa sih kelemahannya yang punya numerologi ini? Karena dia punya insting yang tinggi, punya kecenderungan introvert ya, males cerita-cerita juga. Dia ini sering dijadikan tempat untuk bercerita oleh teman-temannya, karena dia bisa menyimpan rahasia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk rahasianya orang lain. Jadi makanya dia sering dijadiin tempat untuk simpen-simpen rahasia, tempat untuk curhat gitu ya, bagi orang-orang nomor 2 ini. Karena dia memang bisa nyimpen dan juga bisa memberikan masukan-masukan yang kayaknya tuh keren banget, karena dia memiliki intuisi atau insting yang tinggi. Jadi kita kayak merasa sedang curhat dengan pendeta gitu ya. Nah, tapi dia juga harus bersikap tenang, wise, dan kalau memang dia lagi butuh waktu untuk sendiri, karena dia ini sering dicurhatin, sering melihat itu, dia mendem sendiri, nggak terlalu suka cerita. Dia pada satu titik bisa aja meledak karena udah nggak tahan nih, bebannya tuh banyak gitu, yang dia dicurhatin orang tuh banyak. Jadi dia bisa aja dia akan jadi meledak, atau dia akan jadi kayak ngamuk sendiri gitu ya. Maka dari itu orang-orang nomor 2 ini butuh banget yang namanya me time. Kalau dia sudah kayaknya mulai merasa nggak nyaman,
Orang-orang nomor 2 ini harus banget untuk me time. Bagi kalian yang bernumerologi 2, aku sarankan bahwa kalian harus banget ini ya, melatih yang namanya intuisi atau insting. Karena orang nomor 2 ini seharusnya memiliki insting yang tinggi, intuisi yang tinggi lebih dari numerologi lain. Jadi diberikan oleh semesta ini kemampuan untuk bisa punya insting atau intuisi yang tinggi. Mungkin sebelum semua orang tahu, dia udah tahu duluan. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian merasa kayaknya feeling aku tuh bener terus deh gitu ya. Kebetulan kalian orang nomor 2. Nah, itulah yang harus dilatih oleh orang-orang nomor 2, insting dan intuisi. Ya, tentunya tetap dengan tenang, sabar. Kasih tahu kalau kamu sudah merasa butuh me time. Kasih tahu kalau kamu sudah merasa butuh untuk menolak teman-teman yang mau cerita, mau curhat, seperti itu ya. Dan kalau kamu pun sendiri banyak menyimpan problem terhadap dirimu sendiri, kalian juga boleh tetap cerita, jangan semua-muanya disimpan sendiri. Itu adalah saran dari aku untuk kalian orang-orang yang bernumerologi 2, orang-orang yang hebat tentunya.